Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farid 'alal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli qurub wakfi adzal mu'dhin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij wa khatim bi ahsan khitam idza dana al-infiraq wa hanahinul himam wa zada rajul jabin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid 'alal muslimin bi jahi ta'ar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid 'alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa maradatihi wa thawabihi wa kama nawahu asrafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah di Masjid Jami Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkah masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatul dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Tuhfatul Zubat, masih bab tayammum ya. Sekarang kita memasuki mubtilatut tayammum, hal-hal yang membatalkan tayammum. Qala an-nazim al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi bid darain amin. Qala
mubtiluhu ma abtalal wudu'u ma tawahumil ma'i bila syai'in mana' qabla bidas salati amma fiha faman alaihi wajibun yaqdiha abtil wa illa la walakin afdalu ibtaluha kaibil wudu'i tuf'alu waridatun tubtilu la tawaddi jadid tayammuman di kulli fardhi. Jadi Al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullah rahmatul abrar beliau menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayammum. Ini ada 3 ya. Yang pertama, mubtiluhu ma abtalal wudu. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan tayammum adalah ma abtalal wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi apa namanya? Kalau kita wudu, kemudian kita batal. Nah, begitu juga kalau kita tayammum, kemudian kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudu, otomatis tayammumnya juga batal. Ya, seperti pelajaran sebelum kan, ya, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Mujibuhul khariju min sabili ghaira maniyin mujibut taksili. Kadza zawalul akila binomikul mumakkinin walam sumaratin la mahramin wa ha'ilin nakdikaf wa masfarjin basyarin bibadikaf. Hal-hal yang membatalkan wudu atau diwajibkan untuk wudu ya, atau sebab hadas kecil ya, sama aja itu membatalkan wudu atau diwajibkan untuk berwudu atau sebab hadas yaitu keluar dari salah satu lubang, baik lubang kemaluan depan ataupun lubang kemaluan belakang. Ghairu maniyah. Nah, yang keluar selain mani. Pokoknya mau keluar itu benda ataupun angin, maka batal wudu. Apa namanya? Mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyin mujibut kadza zawalul akli. Yang kedua yaitu zawalul akal, yang membatalkan wudu, hilang akal. Ya, contohnya dengan apa? Orang yang gila atau dia mabuk atau dia apa namanya pingsan, maka batal. Juga tidur ghairu mumakkin, tapi tidur yang bukan tidurnya yang mantap, dia punya pantatnya nempel ke lantai. Ya, sekiranya kalau buang angin dia keluar. Nah, ini maka enggak batal. Dia tidur seperti ini dan bangun dalam keadaan seperti ini. Jaga zawalul akila bimukil mumakkinin. Yang ketiga, walam sumaratin rajul. Bersentuhan atau menyentuh mar'ah seorang perempuan dengan laki-laki atau laki-laki bersentuhan dengan perempuan. La mahramin. Selama dia itu bukan mahram. Wahailin, dan selama tidak ada penghalang. Ya, orang laki-laki yang besar yang sudah apa namanya sudah ada kecondongan, umur yang 8 tahun, 9 tahun, dia badannya besar, udah ada saling condong, maka bersentuhan maka batal. Kemudian wa masu farjin basirin bibadikaf, dan menyentuh apa namanya kemaluan depan atau kemaluan belakang bibadikaf dengan telapak tangan yang dalam. Itu 4 hal yang membatalkan. Kalau kita tayammum kemudian melakukan dari salah satu 4 hal tersebut pada wudu, maka tayammum kita batal. Pokoknya yang pertama apa namanya yang membatalkan tayammum adalah sama seperti hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, matawahumil ma bila syai'in mana qabla bidas kalah. Matawahum, kalau dia itu dengan menyangka yang ada dalam bahasa Arab, ada tawahum, ada syak, ada dzon, ada yakin. Kalau yakin itu 100% percaya. Tapi kalau dzon itu 75% kira. Kalau syak, ragu, itu 50%. Kalau
atau tawahum. Ini sangkaan yang lemah. Di bawah 50%, 25%, 10%, 20% seperti itu. Ya. Sangkaan pokoknya baru nyangka sedikit, mengira. Ya, baru mengira, menyangka dengan lemah. Ya, kalau gon itu menyangka dengan kuat. Nah, ini matawahum. Ya, biasanya kalau dalam ilmu fikih, ya, apa namanya? Berhubungan dengan gon. Ya, berhubungan dengan sangkaan yang kuat di atas 50%. Dan makanya kalau orang mandi besar, ya, mandi besar itu apa namanya, nggak harus yakin seluruh tubuhnya harus kena air, yakin atau bisa. Kayaknya anda ragu nih di sini. Nah, ini enggak. Yang penting udah gon, yang penting udah golabatu, sangkaan yang kuat. 90%, 85% kena air semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak harus yakin, ya nggak harus ya yakin. Tapi kalau dia tawahum doang, ya, dia menyangkanya cuman yakinnya cuman 10%, cuman 20% atau di bawah 50%. Nah, itu namanya tawahum. Ini kayaknya tadi mandinya ya kena apa namanya, tangan nggak ya contohnya, kesiram nggak ya. Nah ini, dan dia mengiranya itu di bawah 50%. Nah, ini namanya tawahum. Maka nggak boleh, harus disiram lah. Nah, kecuali tayamum. Kalau di bab tayamum ini nggak cukup yang namanya nggak harus apa namanya zat mengira di atas 50%. Cukup 20%, 10%, ya sudah batal tayamumnya. Kalau kenapa? Kalau dia mengira dengan lemah dengan adanya air. Contohnya gini, kalau ada orang di tengah gurun pasir, biasanya di tengah gurun pasir itu ada saraf. Saraf itu fata morgana. Ya, ada fata morgana. Kalau dari jauh kan panas itu kelihatan kayak ada air. Kita ngelihat itu batal kita. Batal tayamum kita. Kalau kita waham, air itu, walaupun menyangkanya itu masih 20%. Ya, menyangkanya baru 20%, itu udah batal tayamum kita. Atau kalau kita melihat ada orang rombongan lewat, lagi setengah gurun pasir, gambaran aja. Di tengah gurun pasir, kemudian ada rombongan lewat. Biasanya yang ada rombongan, ada air. Udah ada waham, udah ada tawahum di hati kita. Walaupun sangkaannya itu lemah. Ya, tapi kan kita menyangka pasti kan. Kalau orang rombongan pasti punya air. Kita tayamum nih, dalam keadaan tayamum. Ya, kemudian melihat itu dan kita belum sholat, ya kita belum sholat pentingnya. Kalau kita belum sholat maka batal tayamum kita. Walaupun belum tentu ada air rombongan tersebut. Ya, belum tentu ada air. Ya, kemudian juga kalau kita melihat di awan, di atas di awan itu ada gumpalan awan. Ya, di sebelah apa namanya nggak jauh dari kita. Biasanya kalau awan yang udah gelap itu turun hujan. Turun hujan. Dan kita sudah wah di situ nggak jauh tuh, udah hujan di situ tuh. Ada air berarti kan? Kalau hujan berarti ada air. Kita belum sholat, maka batal tayamum kita. Ya, jadi nggak harus apa namanya melihat air belum batal. Ya, kalau belum sholat, cukup tawahum, cukup dengan sangkaan yang lemah. Ya, dengan tawahum, dengan sangkaan yang lemah, maka apa namanya, goblab tidak salah. Sebelum kita sholat, maka batal tayamum. Juga disyaratkan bila syai'in mana. Kalau nggak ada sesuatu yang mencegahnya dia. Contohnya, ya kita tawahum mengira di situ ada air, tapi kita tahu di situ tempatnya binatang buas. Nah, itu kan pasti kan ada penghalang. Walaupun ada air, tapi nggak mungkin ya kita ini apa namanya mendekati situ. Yang ada bisa celaka kita, bisa meninggal kita. Makanya apa namanya itu ada penghalang, maka nggak batal tayamum. Walaupun kita mengira ada air. Ya jangan kan itu lihat air aja,
Tapi kalau di situ ada penghalang, seperti ada binatang buas, kalau kita deketin air bisa kita kena mangsa binatang buas, maka nggak batal tayamum apalagi cuma tawahum, apalagi cuma mengira yang lemah. Nah, ini goblok tidak salah. Ya, batal tayamumnya kalau kita belum sholat. Jadi kita tayamum, habis kita tayamum, ya di gambaran aja, kita ngelihat jauh ada fata morgana, belum sholat. Kan kalau orang fata morgana itu nyangkanya air, menyangka walaupun sangkaannya lemah, cuma 5%, 10%, itu tawahum namanya. Batal tayamum kita. Tayamum kita batal. Kita bisa tayamum belum sholat. Ya. Kemudian kita ngelihat ada rombongan. Oh, rombongan di jauh. Kan kalau udah rombongan pasti dia bawa, walaupun mengiranya kita cuma sedikit, 10% ada di bawah air. Batal tayamum tayamum kita. Seperti itu. Tawahum. Nah, bila syai'in mana yang penting enggak ada penghalang. Qabla tidak salah. Ya, sebelum dia mengerjakan sholat. Amma fiha faman alaihi wajibun yaqdiha abdin. Amma fiha, tapi kalau dia di tengah-tengah sholat, kalau tadi kan sebelum sholat, di tengah-tengah sholat kemudian datang tawahum, di hatinya dia datang sangkaan yang lemah, tawahum, sangkaan yang lemah. Di tengah-tengah sholat dia lihat rombongan lewat. Nah, itu kan dia mengira bahwasanya ya mungkin dia bawa air atau enggak, maka nggak batal tayamum, terusin dia sholat. Kenapa? Karena dia sudah di tengah-tengah sholat. Berbeda kalau tadi sebelum sholat. Kemudian kalau ketika dia lagi sholat, kemudian tengah sholat dia lihat fata morgana di depan dia. Ya, seperti air kan fata morgana. Nggak batal tayamumnya, karena dia lagi di tengah-tengah sholat. Kalau tadi kan yang kalau sebelum sholat maka batal tayamum, walaupun dengan sangkaan yang lemah. Ya, kalau di tengah-tengah sholat maka tawahumnya nggak batal. Tapi faman alihi wajibun yaqdiha abdin. Tapi kalau dia yakin ya ada air, dia di tengah-tengah sholat dan dia yakin ada air, dia lihat air, batal gak sholatnya? Lihat dulu, tayamumnya dia itu wajib dikodok gak nanti sholatnya? Jadi kadang orang tayamum itu ya sholatnya gak perlu dikodok nanti, terkadang harus dikodok, harus diganti sholatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang sholat, ya dia tayamum dan di tempat yang nggak ada air, yang biasanya di situ ada air. Jadi tamburan ini kan ada air. Kemudian kering, kemarau, nggak ada air sama sekali. Ya nggak ada air sama sekali. Kita tayamum di sini, maka nanti ketika ada air wajib kita kodok sholat. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang biasanya ada air. Ya, karena kita di tempat yang biasanya ada air. Berbeda kalau di gurun pasir. Gurun pasir emang nggak ada air kan? Kita karena nggak ada air, kemudian kita tayamum, kita sholat dan kita tayamum, kita sholat di sana. Nggak perlu dikodok sholat. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang biasanya tidak ada air, di gurun pasir. Sedangkan di sini ya, biasanya ada air. Ya, nggak pernah nggak ada air. Tiba-tiba kemarau nggak ada air. Maka kita tayamum karena memang nggak ada air sama sekali. Ya, gambaran aja. Maka nanti ketika sudah ada air wajib kita kodok. Ya, kenapa? Karena kita berada di tayamum yang yaglibu fihi wujudul, yang biasanya di sini ada air. Nah, lihat dulu kayak tadi. Kalau di tengah-tengah sholat dan dilihat ada air, tengah-tengah sholat, kalau sebelum sholat mah batal tayamum langsung. Tapi kalau di tengah-tengah sholat dilihat ada air datang,
Ya, air datang dari mana air? Dan kita berada di biasanya yang di sini ada air kedip campur. Maka batal tayamum kita, batal sholat kita. Betul. Maka batal tayamum gitu. Tapi kalau kita berada di tempat yang di situ nggak ada air, kemudian kita sholat tayamum, kemudian kita sholat, di tengah-tengah sholat ternyata ada air datang, ada yang bawa air, dapat air. Maka bagaimana? Karena dia berada di tempat yang nggak ada air biasanya. Ini bagaimana di sini dikatakan wa illalah, maka nggak perlu dia batalin sholat, nggak batal tayamumnya nggak batal. Walakin akan tetapi afdalu ibtaluha kabil wudu'i duf'an, tapi yang afdal dibatalin sholatnya, kemudian dia ambil wudu, dia sholat. Yang afdal seperti itu. Ya, jadi kalau dia ngelihat air yakin kan, ngelihat air berarti yakin, bukan sangkaan lagi, bukan tawahum lagi, ya bukan sangkaan yang lemah atau sangkaan yang kuat, tapi yakin dia melihat air datang. Dia tengah-tengah sholat nih. Kalau belum sholat otomatis batal tayamum. Harus dia wudu. Tapi kalau di tengah-tengah sholat dia ngelihat air, ya dia ngelihat air, lihat dulu tayamumnya dia ini sholatnya dikodok gak? Kalau sholatnya dikodok langsung batal. Tapi kalau nggak dikodok, ya nggak perlu dikodok nanti sholatnya. Maka apa? Maka apa namanya? Pilih. Boleh dia terusin sholatnya, boleh dia batalin sholatnya. Tapi yang afdal dibatalin sholatnya. Supaya kenapa? Supaya sholatnya dengan wudu, bukan dengan tayamum. Ibtaluha kaibil wudu itu yang kedua. Yang membatalkan tayamum yang kedua. Yang pertama hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua tadi ya, mengira dengan lemah, menyangka dengan lemah, tawahum namanya. Ya, menyangka dengan lemah bahwasanya ada air sebelum sholat maka batal. Kalau di tengah-tengah sholat nggak batal tayamumnya, tetap dikerjakan. Tapi kalau dia yang ngelihat air di tengah-tengah sholat, ya di tengah-tengah sholat lihat dulu di situ yang diwajibkan kodok nggak sholatnya dia. Kalau diwajibkan kodok, ya maka batal tayamumnya, batal sholatnya. Ya, tapi kalau enggak diwajibkan kodok, memang biasa nggak ada air, maka boleh dua pilihan. Boleh dia terusin sholatnya, atau dia batalin, dan ini yang lebih afdal supaya sholatnya dengan Bagaimana syarahnya di sini Imam Fasni mengatakan, ini ada gambaran. Law ra'atil haidu al-mutayammimatu li faqdil ma'i ma. Kalau seorang perempuan yang haid, kemudian dia suci dari haid, bersih. Kemudian dia nggak ada air. Bagaimana supaya perempuan itu jadi nggak punya hadas besar? Dia tayamum. Jadi tayamum ini bisa menduduki kedudukan wudu, bisa menduduki kedudukan mandi. Dia tayamum perempuan tersebut. Kemudian udah suci udah. Suci nggak ada air. Dia gantinya dengan tayamum. Wa huwa yujami'uha. Kemudian perempuan itu melihat air. Ketika dia melihat air, sedangkan dia itu lagi berhubungan sama suaminya. Suaminya. Maka bagaimana? Haruma alihi tamkin. Wajib haram baginya untuk meneruskan hubungannya. Wajib untuk an-nazar, dicabut kemaluan lakinya. Kenapa? Karena perempuannya itu batal tayamum. Kalau batal tayamumnya, maka perempuan itu berarti dalam keadaan hadas besar. Ya, ini gambaran aja. Kalau orang melihat air, orang tayamum yang kalau disebabkan tayamumnya nggak ada air ya. Kemudian dia lihat air, batal kan tayamum. Ini perempuan dia itu nggak ada air, maka dia tayamum. Ya.
Yang tadinya dia dari haid, bersih dari haidnya, ya mandinya bagaimana, gantinya tayamum. Kemudian dia suci. Kemudian dia berhubungan sama suaminya. Kemudian ketika tengah-tengah berhubungan, dia ngelihat air. Perempuan ini ngelihat air. Maka tayamumnya batal. Kalau tayamumnya batal, maka otomatis dia dalam keadaan hadas besar. Karena hadas besar nggak boleh berhubungan. Iya. Kalau perempuan itu punya hadas besar, maka suami nggak boleh berhubungan karena masih haid ya, karena belum mandi. Maka dicabut kemaluan. Nah, berbeda. Ya, kenapa? Kalau yang ngelihat airnya itu lakinya, bukan perempuan. Ya. Kalau ngelihat lakinya, maka nggak masalah terus berhubungan. Kenapa? Karena perempuan itu kan nggak ngelihat air. Maka perempuan itu masih dalam keadaan suci. Kalau perempuan ngelihat air, berarti batal tayamumnya dalam keadaan hadas. Tapi kalau lakinya ngelihat air, perempuannya nggak lihat, maka perempuan masih suci, masih terus boleh berhubung. Ya gambarannya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Ya, pokoknya yang pertama membatalkan wudu, yang kedua melihat air ya. Yang ketiga, wariddatun tubtilu la tawaddi, murtad. Ya. Orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka batal tayamumnya. Tayamumnya batal. Kenapa? Karena tayamum adalah thaharah dhaifah. Adalah taharah yang lemah. Alat tawaddi, bukan dengan wudu. Wudunya enggak batal. Kalau ada orang, ya naudzubillah min dzalik, dia itu tayamum karena enggak bisa menggunakan air atau enggak ada air. Ya. Kemudian naudzubillah min dzalik dia murtad, maka tayamumnya batal. Kalau ada orang yang wudu, ya, kemudian dia murtad, naudzubillah min dzalik, wudunya batal enggak batal. Ketika dia balik dari agama Islam, ya dia mau mu'alaf lagi, kembali lagi ke agama Islam, maka dia itu masih dalam keadaan punya wudu. Tapi kalau tayamum otomatis batal. Ya, tayamumnya batal karena tayamum adalah taharah yang lemah. Sedangkan wudu adalah taharah gawiyah, taharah yang kuat. Fayajib annaka la tajma tayammum baina fardain. Kemudian jadid tayammum likulli fardin. Nah, yang terakhir itu tiga itu dah. Yang membatalkan tayamum ada tiga. Ya, tadi hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, tawahhumul ma qabla shalah. Dia mengira dengan yang lemah, menyangka lemah ya, tawahhum, bahwasanya ada air. Dan sebelum sholat. Tapi kalau di tengah-tengah sholat, ya yakin dia ngelihat ada air, ya. Dan kalau di tempat di situ diwajibkan untuk qodok sholatnya, maka batal tayamum. Tapi kalau enggak diwajibkan qodok, enggak batal tayamum. Tapi yang afdal dibatalin sholatnya tayamumnya dengan wudu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum riddah, yaitu murtad. Kemudian yang terakhir di sini jadid tayammuman likulli fardin. Maka baru harus jadid, memperbarui tayamumnya setiap satu kali fardu. Fardu sini adalah fardu ain. Setiap kita melaksanakan salat yang fardu ain, ya. Kita setiap yang fardu ain, maka kita tayamum. Zuhur tayamum. Asar nanti tayamum. Kenapa? Li'annahu taharah darurat. Karena tayamum adalah taharah yang darurat. Ya, walaka an tanaffal ma'al faridah ma syi'ta. Nah, kalau melakukan sunnah setelah sebanyak, tapi satu kewajiban cuma sekali. Wa mithlu fardhi shalah fi dzalik fardhu tawaf. Seperti salat yang fardu ain, salat zuhur, maghrib, itu adalah tawaf yang fardu.
Kalau kita tawaf yang fardu, maka apa namanya? Satu kali. Ya apa namanya? Habis tawaf nggak boleh sholat. Ya harus tayamum lagi. Wa khutbatul jum'ah. Beliau khutbatul jum'ah. Fayam tani al-jam'u bi tayammumin wahid. Ya. Baina salatil jum'ah wa khutbataiha ala marjahu syaikhan. Nah, pendapat yang kuat dari Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i bahwasanya dua khutbah itu harus satu tayamum. Salat tayamum lagi. Contohnya di daerah yang enggak ada air. Ya, dan semuanya itu salatnya dan Jumatnya pakai tayamum. Memang lagi kemarau, enggak ada air sama sekali. Ketika khotib sebelum naik mimbar kan tayamum. Dia tayamum. Kemudian selesai khutbah dia tayamum lagi karena sholat. Karena khutbah kan fardu ain. Ya. Kemudian karena menduduki seperti sholat dua rakaat. Ya. Khutbah sini dikatakan, ya. Wal mu'tamad idzil khutbah qaimah maqam ruk'atain. Pendapat yang mutamad, khutbah itu menduduki kedudukan seperti dua rakaat. Ya, dua khutbah seperti dua rakaat. Salat zuhur kan 4 rakaat. Salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat dari kemana? Ya dua khutbah ini. Ya, dua khutbah ini. Khutbah wajib, khutbatan wajib, dan dua salat juga dua rakaat juga salat Jumat wajib. Maka bagaimana? Tayamum. Ketika sebelum khutbah dia tayamum. Selesai khutbah khotib dia tayamum lagi untuk salat. Ya untuk salat. Enggak boleh satu tayamum untuk khutbah dan untuk salat. Harus apa namanya? Untuk khutbah dia tayamum satu, untuk salat dia tayamum lagi. Jadi habis turun dari mimbar dia khotib ini jangan langsung salat. Tapi dia tayamum lagi, habis itu baru mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Apa itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang jabirah. Ya karena tayamum ini kan jarang ya. Jadi gambarannya agak sedikit susah ya gambaran. Tapi penting juga. Karena pengganti daripada wudu dan juga mandi. Nah, nanti juga yang penting juga jabirah, masalah perban yang akan datang. Ya perban, karena orang banyak yang pakai perban di tangan atau di kaki yang memakai perban. Ya mudah-mudahan sedikit insyaallah bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Lamaan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuwadhi insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana darafna bi annana darafna wa annana ala ladha ashrabna falub alaina taubah tagsilu kulla hawba wa surlana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين من ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضة صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه دادة في صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حفظة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf, agak minni ala fubikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.